Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melalui virtual meeting ini di mata kuliah Pancasila dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula solawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak kita bersolawat, semoga di akhir yaumil mahsyar kelak kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin. Allahumma amin. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zainuddin. Saya memiliki anggota Riko Pradana. Saya berasal dari kelompok 1 dengan dosen pengampu Ibu Emilia Susanti MPD. Kami mendapat materi atau judul makalah yang berjudul Landasan Pancasila. Oke, teman-teman, tanpa memperbanyak mukadimah, langsung saja kita membahas tentang landasan Pancasila. Teman-teman, sebelum kita membahas apa itu landasan Pancasila, kita akan mengetahui apa sih latar belakangnya. Nah, teman-teman, sebagai dasar negara, Pancasila memiliki posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab negara yang merupakan institusi utama pengaturan masyarakat, tidak hanya mengatur aspek material, tetapi juga aspek mental. Dengan mendasari negara sebagai nilai-nilai normatif, Pancasila juga semestinya menjadi pola dasar dari cara berpikir dan bertindak dari masyarakat. Persoalan ini memang telah menjadi klasik yang melahirkan problem atau masalah hubungan antara agama dan Pancasila yang kadang naik ke permukaan, menjadi kelutupan ideologi yang tak pernah padam. Sebab meskipun Pancasila ini telah final ataupun sudah selesai sebagai sebuah dasar negara, akan tetapi ada juga kelompok masyarakat yang menginginkan agama itu menjadi dasar sebuah negara. Hal ini bisa dipahami mengingat agama merupakan nilai yang paling fundamental bagi setiap manusia. Sedangkan Pancasila itu sendiri secara praktis hanyalah merupakan nilai kenegaraan yang lahir sebagai buah dari kesepakatan para pendiri bangsa, yakni seperti Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh penggagas Pancasila lainnya. Letupan pandangan dan gerakan keagamaan ini sering mengambil bentuk yang ekstrim yang disebabkan oleh radikalisme agama. Sejatinya, kalangan ini tidak mampu melihat bahwa sebagai filsafat Pancasila juga merupakan pandangan yang radikal. Namun radikal agama memang bersifat tertutup sehingga tak bisa melihat kebenaran lain. Nah, itu teman-teman latar belakang dari landasan Pancasila. Oke, kita next, konsep Pancasila. Teman-teman pasti bertanya, apa sih Pancasila itu? Nah, kita akan membahasnya di sini. Untuk mengetahui lebih tentang Pancasila, teman-teman bisa membaca penuturan dari para ahli atau tokoh ternama. Untuk nama Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila itu yang berarti prinsip atau asas. Oleh karena itu, hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini teman-teman adalah rangkuman mengenai pengertian Pancasila menurut beberapa ahli. Oke, kita next, siapa saja? Oke, pengertian Pancasila menurut para tokoh atau ahli ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama, yakni Insinyur Soekarno. Menurut beliau, Pancasila itu merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Nah, itu menurut Soekarno, teman-teman. Oke, siapa lagi? Kita lanjut, yaitu menurut Muhammad Yamin. Menurut beliau, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Nah, dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, itu menurut Muhammad Yamin. Oke, next, apa lagi? Ya, ini menurut Notonegoro. Menurut beliau, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Nah, itulah tadi ketiga pengertian menurut para ahli ini, teman-teman. Oke, lanjut. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia,
Sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Seperti apa saja nih teman-teman? Yang pertama itu percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua itu saling gotong royong. Yang ketiga yaitu saling bermusyawarah apabila ada masalah. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Nah, apa sih contohnya salah satu dari nilai-nilai ini? Nah, ini contohnya teman-teman. Gotong royong sebagai salah satu nilai dalam Pancasila. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, seperti yang dilakukan oleh para semut-semut ini. Oke teman-teman. Oke lanjut. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia atau yang melanda Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Di bawah ini beberapa masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, berikut ini adalah masalah-masalah yang kami rangkum yang melanda Indonesia yang harus diperbaiki atau diperbaiki dan diselesaikan masalahnya. Oke, yang pertama itu adalah masalah kesadaran perpajakan. Oke, masalah kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia karena uang dari pajak menjadi tulang punggung atau sumber utama pembiayaan pembangunan. APBN 2016, sebesar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak yang wajib pajak perorangan maupun badan seperti lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya ia miliki. Nah, ini tidak ada sesuaian ya. Bahkan banyak kekayaan yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak, tetapi ikut juga menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini tidak bagus untuk dicontoh ya teman-teman. Seperti apa sih? Seperti apa sih ilustrasinya nih teman-teman? Free rider, menikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi melalui pajak. Hal ini diibaratkan seperti penumpang kereta api yang tidak memiliki atau tidak membeli tiket tetapi mau juga menikmati manfaat transportasi tersebut. Nah, ini teman-teman contoh masalah yang ada di negara kita. Oke, lanjut selanjutnya masalah apa lagi ya? Nih masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi nih teman-teman, baik di pusat maupun di daerah. Transparency International (TI) merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat ke-88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Namun perilis CPI tahun 2020 dan TI memperlihatkan skor CPI Indonesia dari 40 pada tahun 2019 turun menjadi 37, yang kemudian menempatkan Indonesia pada urutan ke-102 dari 180 negara. Oke, itu teman-teman masalah korupsi ya. Oke, selanjutnya masalah apa lagi? Oke, sebelum masalah apa lagi, ini contohnya teman-teman, ilustrasi korupsi. Unjuk rasa mahasiswa menentang korupsi. Oke, kita lanjut masalah berikutnya, yaitu masalah lingkungan. Apa sih ada masalah dengan lingkungan Indonesia? Nah, kita bahas Indonesia itu dikenal dengan paru-parunya dunia. Namun sedewasa ini atau sekarang ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan ialah beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini ialah sampah. Pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran masyarakat ini tersebut juga merupakan perhatian dalam pendidikan Pancasila. Oke teman-teman, seperti apa sih ilustrasinya? Nah, nih teman-teman, akibat masalah lingkungan nih, sampai gunung sampah di Banten terjadi teman-teman. Bukan hanya gunung itu dari tanah ya, tapi gunung itu bisa juga dari sampah nih teman-teman. Oke, lanjut ya. Setelah konsep Pancasila, kita akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Nah, masuk yang pertama yaitu sumber historis atau histori pendidikan Pancasila. Nah, teman-teman, Presiden Soekarno ini pernah mengatakan
jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan apa yang diungkapkan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero, yaitu tahun 1006 sampai 43 sebelum Masehi, yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra, yang bermakna atau berarti sejarah memberikan kearifan. Nah, itu teman-teman sumber historisnya. Ini teman-teman ilustrasi tentang Presiden Soekarno yang berpidato yang mengucapkan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Oke. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Lanjut ya, yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Nah, teman-teman, sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain yaitu latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto tahun 1982 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi atau dalam pandangan sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan atau teman-teman diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar atau menggunakan acuan nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, itu teman-teman. Oke, nih teman-teman lanjut ke sumber yang ketiga, yakni sumber yuridis pendidikan Pancasila. Seperti yang kita ketahui, negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau yang nama bahasa right state, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Urgensi pendekatan yuridis ini ialah dalam rangka menegakkan undang-undang law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial, social order, and sekaligus terbangun sesuatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diciptakan oleh para pendiri bangsa kita yang dahulu seperti Soekarno, Bapak Bung Hatta, dan Muhammad Yamin serta tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam bangsa ini. Oke, itu untuk sumber yang ketiga. Oke, lanjut untuk sumber keempat nih teman-teman, sumber politik pendidikan Pancasila. Nah, salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda atau teman-teman sekalian tuh mampu mendiagnosa atau mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kajian atau kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo, yaitu yang berbunyi ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai ide
norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan. Suatu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap keajaiban dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Nah, itu tadi keempat sumber dari Pancasila, teman-teman. Untuk pembahasan berikutnya yaitu dinamika dan tantangan Pancasila itu akan dijelaskan oleh saudara kita, ini Riko Pradana. Kepada saudara Riko Pradana, waktu dan tempat kami persilakan. Saya akan melanjutkan materi yang dibahaskan oleh Zainuddin tadi. Materi yang akan saya bahas adalah dinamika dan tantangan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian pada 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku tersebut disertai kata pengantar dari Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat yang sebagaimana diketahui sebelumnya, beliau menjadi Kaito atau Ketua Dokuritsu Zunbi Tosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan pendidikan Pancasila adalah setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada 1960, diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan light star, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan light star Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal, antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Materi yang selanjutnya adalah esensi dan urgensi Pancasila. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberi pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, student-centered learning, untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat negara maupun ideologi bangsa secara saintifik, dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding principles atau kaidah penutup bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Lebih-lebih, para mahasiswa yang notabene merupakan calon-calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa.
Kepemimpinan bangsa harus memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan eksistensi bangsa ke depan. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan. Sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan atau program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang. Contoh urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi, misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun, membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang. Baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha, entrepreneur, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi hasil dari pembahasan diskusi yang atau jabaran materi landasan Pancasila yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian maupun segi pemaparan makalah, kami dengan segenap hati memohon maaf. Dan apabila ada wawasan atau ilmu pengetahuan yang dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman, semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf kepada dosen pengampu dan teman-teman apabila ada kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.